Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Askan dengan penyakit penyerta gagal jantung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Pak Sugeng, atas bimbingan dan arahannya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu sama teman-teman aku yuk. Yang pertama ada aku sendiri, Dinda Zulfia Prapitasari dengan NIM akhir 06, ada Ervani Dwi Apriliani dengan NIM akhir 08, dan Idewa Ayu Sri Lestari dengan NIM akhir 09. Kemudian ada Dini Fatul Aulia dengan NIM akhir 24, Francisca Dokarmo dengan NIM akhir 25, dan Hidayah Utami dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori gagal jantung. Yang pertama, definisi. Gagal jantung adalah suatu sindrom kompleks yang terjadi akibat gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel untuk mengisi dan memompa darah secara efektif, serta merupakan penyebab utama kematian atau sangat berperan pada kematian. Menurut World Health Organization pada tahun 2020, penyakit kardiovaskuler atau gagal jantung ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia dan merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun. Penyakit gagal jantung ini disebabkan juga oleh kondisi yang melemahkan atau merusak miokardium. Dan gagal jantung dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari jantung, misalnya penyakit atau faktor patologis intrinsik, atau dari faktor eksternal yang menyebabkan kebutuhan berlebihan dari jantung. Selanjutnya, etiologi. Gagal jantung disebabkan oleh kelainan otot jantung akibat yang pertama aterosklerosis koloner. Itu menghambat aliran darah ke otot jantung, menimbulkan hipoksia, asidosis, dan bisa menyebabkan infark miokard. Lalu hipertensi sistemik atau pulmoner, itu meningkatkan beban kerja jantung, menimbulkan hipertrofi serabut otot jantung. Lalu penyakit miokardium degeneratif atau inflamasi, itu merusak serabut jantung secara langsung sehingga kontraktilitas menurun. Lalu penyakit jantung struktural, misalnya stenosis katup, tamponade, perikarditis konstriktif, atau stenosis atrioventrikular yang mengganggu aliran darah masuk ke jantung. Lalu peningkatan afterload mendadak, itu seperti membebani fungsi pompa jantung. Lalu yang terakhir faktor sistemik. Faktor sistemik seperti demam, meningkatkan metabolisme, hipoksia, anemia, seperti menurunkan suplai oksigen, dan asidosis metabolik atau respiratorik. Dan yang terakhir gangguan elektronik yang semuanya dapat menurunkan kontraktilitas jantung. Baik, dilanjutkan ke anatomi jantung. Sebelum mengenal lebih jauh tentang jantung, mari kita ke definisi jantung itu sendiri. Untuk jantung, itu adalah suatu organ muskular yang berbentuk konus sebesar kepalan tangan, bertumpu pada diafragma torakis dan berada di antara kedua pulmo bagian caudalis. Nah, untuk fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah mulai dari jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh, yang mana darah yang diedarkan adalah darah yang kaya akan oksigen. Untuk jantung dibungkus oleh selaput jantung yang disebut dengan selaput perikardium. Selaput ini memiliki dinding ganda, yaitu ada lapisan luar disebut fibrous perikardium yang digunakan agar jantung tetap pada tempatnya dan tidak berpindah-pindah. Kemudian lapisan dalam yaitu serous perikardium ditandai dengan produksi cairan sebagai pelumas, yang mana ketika jantung berdetak tidak akan terjadi gesekan pada bagian pulmo juga.
Itu kemudian untuk dinding jantung sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian luar disebut epikardium, bagian tengah disebut miokardium, dan bagian paling dalam disebut endokardium. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait katup dan juga ruang-ruang jantung. Yang pertama kita akan membahas terkait katup jantung terlebih dahulu. Untuk katup jantung itu terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama katup pulmonalis, yang mana katup yang membatasi antara arteri pulmonalis dengan ventricle dextra. Yang kedua itu adalah katup aorta, katup yang membatasi antara bagian aorta dengan ventricle sinistra. Ketiga adalah katup tricuspidalis, katup yang membatasi antara area atrium dextra dengan ventricle dextra. Selanjutnya yang katup terakhir yaitu katup bicuspidalis atau sering kita sebut dengan katup mitral, adalah katup yang membatasi area atrium sinistra dengan ventricle sinistra. Nah, di sini ada catatan tambahan. Untuk catatan tambahannya sendiri, ini katup tricuspidalis dan bicuspidalis itu termasuk ke dalam katup atrioventrikular, sedangkan untuk katup aorta dan juga katup pulmonalis itu termasuk ke dalam katup semilunaris. Kemudian kita akan membahas ke dalam ruang-ruang jantung. Untuk ruang-ruang jantung ini sendiri terdiri dari 4 bagian juga, yaitu ada atrium dextra dan juga ada ventricle dextra, yaitu tempat dilaluinya darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan untuk atrium sinistra dan juga ventricle sinistra itu adalah tempat yang dilalui oleh darah yang kaya akan oksigen. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke dalam mekanisme aliran darah di jantung itu sendiri. Untuk mulai dari darah yang kaya akan oksigen masuk ke dalam vena pulmonalis, yang dimana akan darah itu ditampung oleh atrium sinistra, kemudian melewati katup bicuspidalis atau katup mitral terlebih dahulu, baru masuk ke dalam ventricle sinistra dan dilanjutkan ke katup aorta, kemudian masuk ke aorta, lalu darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kemudian ketika darah yang ada karbon dioksidanya akan kembali masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior dan inferior terlebih dahulu, nanti akan ditampung oleh atrium dextra, kemudian akan melewati katup tricuspidalis dan menuju ke ventricle dextra, yang nantinya akan melewati katup pulmonalis untuk menuju ke arteri pulmonalis, dan nanti akan dikembalikan ke paru-paru untuk dilakukan pertukaran gas oksigen. Berikut ini patofisiologi dari penyakit gagal jantung. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian gagal jantung. Nah, untuk gagal jantung itu sendiri merupakan gangguan kemampuan otot jantung dalam memompa darah secara efektif dan juga adekuat. Berikut ini perjalanan mengapa bisa terjadinya penyakit gagal jantung. Nah, gagal jantung ini diakibatkan adanya kelainan ataupun kerusakan dari jantung, misalnya karena koroner, kemudian hipertensi, dan juga bisa kelainan dari katup. Nah, untuk itu, bila terjadinya kontraktilitas jantung itu sendiri menurun atau kemampuan otot dalam memompa darah itu menurun, maka cardiac outputnya juga akan ikut turun. Nah, efeknya di sini akan memicu terjadinya penurunan tekanan darah. Bila terjadi penurunan tekanan darah, suplai oksigen ke otak ataupun organ-organ vital lainnya juga akan sedikit. Nah, bila terus-menerus terjadi, akan berakibat fatal bagi organ tersebut. Untuk itu, perlu dilakukannya pertahanan agar tekanan darah tetap stabil dan juga adekuat, walaupun dalam kondisi yang jantungnya lemah dengan cara mekanisme kompensasi neurohumoral. Nah, merupakan kompensasi yaitu respon gabungan dari sistem saraf dan juga hormon, yaitu dengan aktivasi saraf simpatis seperti denyut jantung dipercepat, kemudian pembuluh darah menyempit atau disebut dengan vasokonstriksi. Selanjutnya, aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS, di mana organ ginjal menahan garam dan juga air, dan pelepasan arginin, vasopresin, yaitu hormon ADH, supaya ginjal makin banyak menahan air.
Tujuannya apa? Tujuannya agar darah hanya ke organ vital walaupun jantung dalam keadaan lemah. Tapi ada efek sampingnya, yaitu ketika vasokonstriksi arteri dan juga retensi natrium serta air bisa meningkatkan tekanan darah. Sedangkan peningkatan preload akan meningkatkan kontraktilitas jantung melalui hukum Starling. Bila tidak segera diatasi, akan bisa meningkatkan beban dari jantung itu sendiri nantinya. Nah, akan berakibat fatal, bisa memicu gagal jantung yang tidak terkompensasi. Selanjutnya juga ada mekanisme kompensasi struktural atau disebut dengan cardiac remodeling. Pada gagal jantung itu intinya ada perubahan bentuk dan juga ukuran supaya pompa masih bisa berjalan walaupun otot jantungnya itu lemah. Nah, untuk bagian-bagiannya ada dua bagian dalam bentuk utama seperti kompensasi hipertrofi miokard, yaitu dengan penebalan otot jantung terjadi karena jantung dipaksa melawan afterload tinggi, misalnya pada hipertensi, kemudian pada juga stenosis aorta. Selanjutnya ada dilatasi ventrikel yang disebut dengan pelebaran rongga jantung, terjadi karena preload tinggi, misalnya retensi cairan berlebih. Bila mana lama terjadi akan mengalami disfungsi sistolik yang nantinya akan terjadinya gagal jantung yang tidak terkompensasi. Selanjutnya klasifikasi gagal jantung. Klasifikasi gagal jantung ada dua, yaitu klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung. Itu yang pertama stadium A. Stadium A memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung, tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung, dan tidak terdapat tanda atau gejala. Stadium B telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan berkembang gagal jantung dan tidak terdapat tanda atau gejala. Stadium C itu seperti gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari. Dan yang terakhir stadium D itu penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal seperti refrakter. Dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan kapasitas fungsional. Yang pertama kelas 1. Kelas 1 tidak dapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik, dan aktivitas fisik sehari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas. Lalu kelas 2 terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas. Lalu kelas 3 itu terdapat batasan aktivitas bermakna dan tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas. Dan yang terakhir kelas 4 itu tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan dan terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkatkan saat melakukan aktivitas. Baik, kita mulai dari manifestasi klinis. Pasien gagal jantung biasanya datang dengan sesak nafas sebagai keluhan utama. Nah, sesak nafas ini bisa muncul saat aktivitas ringan, bisa juga muncul saat berbaring atau yang kita kenal dengan ortopnea. Bahkan ada yang terbangun malam hari karena sesak, disebut dengan paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, selain sesak tadi, pasien juga sering mengeluh mudah lelah dan tidak tahan melakukan aktivitas. Penyebabnya ini karena curah jantung yang menurun. Kemudian tanda lain yang ditemukan adalah edema perifer seperti bengkak di tungkai serta distensi vena jugularis.
Nah, pada pemeriksaan paru dapat terdengar rales atau krepitasi akibat kongesti paru. Pada kasus yang sudah lanjut, bisa dijumpai kardiomegali, hepatomegali, bahkan asites. Dan kalau ada aritmia atau penyakit jantung iskemik sebagai penyebabnya, pasien juga bisa merasakan palpitasi, sinkop, atau nyeri dada. Nah, jadi manifestasi klinis gagal jantung ini bervariasi, tetapi pola utamanya adalah gejala akibat kongesti dan akibat penurunan curah jantung itu sendiri. Selanjutnya kita bahas diagnostik. Untuk menegakkan diagnosis penyakit gagal jantung, kita butuh pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu dari sisi laboratorium ada pemeriksaan BNP atau NT-proBNP sangat penting karena merupakan marker kongesti. Selain itu, fungsi ginjal, hati, elektrolit, dan hemoglobin perlu diperiksa untuk menilai komorbid dan efek terapi. Troponin juga dapat diperiksa bila ada kecurigaan iskemia atau cedera miokard. Kemudian, elektrokardiografi atau ECG bisa membantu mendeteksi aritmia, tanda iskemia, maupun hipertrofi ventrikel. Sementara fototoraks berguna untuk melihat kardiomegali, edema paru, atau efusi pleura. Yang menjadi gold standar awal adalah ekokardiografi, karena bisa menilai fungsi sistolik, fungsi diastolik, ukuran bilik jantung, kelainan katup, hingga tekanan pulmonal. Ada juga imaging lanjutan seperti kardiak MRI atau CT koroner untuk menilai fibrosis, viabilitas miokard, atau penyakit arteri koroner. Dan yang terakhir itu ada uji fungsional seperti 6-minute walk test atau cardiopulmonary exercise test untuk menilai kapasitas fungsional pasien. Nah, jadi kombinasi antara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang inilah yang akhirnya memastikan diagnosis penyakit gagal jantung sekaligus menentukan derajat beratnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan anestesi. Yang pertama yaitu tujuan anestesi. Tujuan anestesi pada pasien gagal jantung adalah menjaga stabilitas hemodinamik dengan mempertahankan perfusi organ tanpa menambah beban ventrikel. Hal ini dicapai melalui pengaturan cairan yang hati-hati, pemilihan obat yang tidak menekan jantung berlebihan, serta pemantauan ketat selama perioperatif. Tujuan lainnya adalah mencegah dekompensasi, meminimalkan komplikasi, pencegahan deteksi, dan treatment untuk menghindari cedera miokard pasca operasi. Yang kedua yaitu prinsip hemodinamik. Hemodinamik pada gagal jantung menggambarkan perubahan tekanan dan volume di jantung yang meningkatkan beban ventrikel kiri, mengganggu fungsi miokard, dan menimbulkan risiko hipotensi, serta kongesti paru. Pada anestesi, prinsip utamanya adalah menjaga curah jantung tetap kuat tanpa menambah beban kerja jantung yang dilakukan dengan mempertahankan preload pada batas optimal, mengendalikan afterload agar seimbang, mendukung kontraktilitas bila diperlukan tanpa memicu iskemia, serta menjaga denyut jantung tetap stabil. Selanjutnya yaitu monitoring invasif. Pada pasien gagal jantung, anestesi memerlukan monitoring invasif untuk menjaga stabilitas hemodinamik dan mendeteksi perubahan secara cepat. Monitoring invasif pada pasien gagal jantung melibatkan penggunaan alat kateter dan sensor yang ditanam untuk mengukur langsung variabel seperti tekanan arteri, tekanan vena pusat, tekanan arteri pulmonal, curah jantung, dan tekanan pengisian ventrikel. Tujuannya yaitu yang pertama, memantau status kardiovaskular secara real time sehingga perubahan tekanan atau volume jantung bisa terdeteksi lebih cepat. Yang kedua yaitu menilai efek farmakologis atau intervensi mekanik terhadap fungsi jantung. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan antara kebutuhan perfusi organ dengan beban kerja jantung. Yang terakhir, membantu dalam fase praoperasi, intraoperasi, hingga pasca operatif untuk menyesuaikan terapi cairan, obat-obatan, dan dukungan mekanik lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pemilihan teknik anestesi. Pemilihan teknik anestesi pada pasien gagal jantung harus disesuaikan dengan kondisi klinis, jenis operasi, dan derajat keparahan gagal jantung. Prinsip utamanya adalah menjaga stabilitas hemodinamik, menghindari depresi, kontraksi miokard, serta memastikan perfusi organ tetap kuat. Secara umum, teknik regional anestesi dinilai lebih aman untuk pasien gagal jantung. Karena yang pertama yaitu regional anestesi menghindari penggunaan obat anestesi umum yang dapat menekan fungsi kontraktil jantung
dan menurunkan curah jantung. Yang kedua, beberapa penelitian menunjukkan regional dapat menurunkan angka komplikasi kardiovaskuler pasca operasi pada pasien dengan penyakit jantung termasuk gagal jantung. Yang terakhir, hemodinamik dan risiko perubahan tekanan intraktorakal lebih kecil. Selanjutnya, komplikasi anestesi pada pasien gagal jantung di pre, intra, maupun pasca. Baik, yang pertama, resiko komplikasi pasien gagal jantung di pre-anestesi. Pada periode pre-anestesi ini, pasien gagal jantung memiliki dekompensasi fungsi jantung karena adanya beban hemodinamik yang tidak stabil dan kemungkinan adanya faktor pencetus gagal jantung yang belum terkontrol. Nah, resikonya ini tuh seperti iskemia miokard, aritmia, dan kegagalan jantung akut yang dapat muncul apabila evaluasi dan stabilisasi itu belum dilakukan sebelum operasi. Oleh karena itu, semua faktor risiko komplikasi pada pasien gagal jantung harus diidentifikasi dan diobati sebelum operasi dilaksanakan. Pada pasien gagal jantung di intraanestesi ini juga memiliki beberapa komplikasi, di antaranya yaitu ada iskemia miokard yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen jantung akibat tekanan darah yang tidak stabil. Lalu yang kedua itu ada aritmia yang dapat muncul karena gangguan elektrolit, efek obat anestesi, dan stres operasi. Lalu yang ketiga, ini ada kehilangan hemodinamik yang akut akibat anestesi umum atau regional yang dapat memperberat kerja jantung. Nah, ini yang ketiga, ada resiko komplikasi operasi pada pasien gagal jantung. Ini juga memiliki beberapa macam resiko ya teman-teman. Ini yang pertama ada perdarahan yang signifikan akibat koagulopati, terutama pada operasi jantung besar. Nah, yang kedua ini ada aritmia yang berlanjut atau muncul kembali sehingga akibat gangguan dari elektrolit atau stres hemodinamik. Lalu yang ketiga ada cedera ginjal akut yang dapat terjadi karena gangguan perfusi organ selama operasi. Lalu yang selanjutnya ada edema paru dan gagal jantung dekompensasi akibat beban volume dan peningkatan tekanan isi jantung. Lalu yang terakhir ini ada resiko komplikasi cerebrovaskuler akibat emboli atau hipotensi pasca operasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, gagal jantung adalah sindrom kompleks dengan mortalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung. Diagnosis memerlukan pemeriksaan klinis dan penunjang yang komprehensif. Dalam anestesi, prinsip utama adalah menjaga stabilitas hemodinamik melalui pengaturan preload afterload, pemilihan teknik anestesi yang tepat, dan monitoring invasif. Evaluasi praoperatif, strategi intraoperasi, serta pemantauan pasca operasi yang ketat sangat penting untuk mencegah dekompensasi dan komplikasi sehingga keselamatan pasien dapat terjaga.